Apa jadinya kalau seorang nenek penjual bawang merah yang lapaknya dirusak oleh oknum polisi arogan, tiba-tiba mendapat pembelaan tak terduga dari putranya, seorang prajurit Kopassus? Di kantor polisi, sang prajurit menghajar oknum arogan itu tanpa ampun, memberikan pelajaran berharga yang disaksikan oleh para polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Setelah Bribka Rudi pergi, meninggalkan jejak kekosongan dan kekalahan, Nenek Lastri perlahan menghela napas. Hatinya terasa perih, bukan karena uang yang diambil, melainkan karena harga dirinya yang diinjak-injak. Uang itu adalah hasil dari keringatnya, dari rasa sakit di punggung dan lututnya. Namun semua itu terasa sia-sia di hadapan kekuasaan yang kejam. Ia memandang ke arah tumpukan bawang di hadapannya, yang kini tampak muram dan tak lagi bersemangat seperti saat pagi hari. Ia merasa seperti bawang itu sendiri, dikupas kulitnya satu persatu, hingga tak ada lagi yang tersisa selain inti yang rapuh. Nenek Lastri mengusap wajahnya yang kuyu. Hari sudah siang, dan terik matahari semakin menusuk kulitnya. Pedagang di sekitarnya sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang berani menatapnya setelah kejadian tadi. Semua orang di pasar ini tahu bagaimana Bribka Rudi berkuasa. Mereka tahu, dan mereka memilih untuk bungkam. Bukan karena mereka tak peduli, tapi karena mereka pun takut. Ketakutan itu seperti penyakit menular, merayap dari satu lapak ke lapak lain, membungkam setiap protes dan keluhan. Sambil melayani seorang pembeli yang datang, pikiran Lastri kembali melayang ke masa lalu. Ia merindukan masa-masa di mana pasar ini terasa seperti keluarga, tempat ia bisa berbagi tawa dan keluh kesah. Ia rindu dengan senyum tulus dari Pak Budi, penjual sayuran di seberang lapaknya, yang kini hanya berani menatapnya dengan pandangan iba. Ia rindu obrolan ringan dengan Bu Minah, yang menjual bumbu dapur, yang sekarang selalu menunduk saat Rudi melintas. Mereka semua adalah korban yang sama, terperangkap dalam jaring ketakutan yang ditenun oleh satu orang. Ia ingat ketika Rendra masih kecil. Saat itu, Lastri baru saja memulai usahanya. Ia berjualan bumbu dapur dan rempah-rempah. Rendra sering membantunya, duduk di lapak kecil itu sambil membaca buku-buku sekolah. Saat itu, tak ada rasa takut. Yang ada hanya cinta dan harapan. Rendra adalah anak yang cerdas, dan ia berjanji pada dirinya sendiri akan membesarkan anak itu dengan baik. Ia akan memastikan Rendra tidak merasakan pahitnya hidup seperti dirinya. Lastri tersenyum getir. Janjinya berhasil. Rendra tumbuh menjadi pemuda yang gagah, pintar, dan berani. Ia tak pernah menyangka, anak yang dulu sering tertidur di atas karung-karung bawang itu kini menjadi seorang perwira Kopassus. Kabar itu ia terima dengan air mata haru. Ia ingat betul surat pertama dari Rendra, yang berisi foto dirinya dalam seragam loreng yang gagah, dengan baret merah kebanggaannya. Rendra menulis bahwa ia akan berjuang untuk melindungi bangsa dan negara. Tapi siapa yang akan melindungi Lastri dari Bribka Rudi? Pertanyaan itu selalu menghantuinya, seperti bisikan iblis yang tak pernah berhenti. Ia tahu, Rendra pasti akan sangat marah jika tahu apa yang terjadi. Rendra akan datang dan menghajar Rudi tanpa ampun. Tapi Lastri tidak ingin Rendra terlibat. Ia tahu bahaya yang mengintai jika Rendra, seorang perwira, harus berurusan dengan oknum yang bersembunyi di balik seragamnya. Lastri rela menderita, asalkan Rendra aman dan bisa terus mengabdi. Nek Lastri, bawang merahnya berapa? Suara seorang ibu membuyarkan lamunan Lastri. Lastri tersentak, lalu tersenyum, senyum yang dipaksakan. Ia menimbang bawang dengan timbangan kecilnya. Tangan keriputnya bergetar sedikit. 1 kilo, Bu, jawabnya pelan. Setelah transaksi selesai, ia kembali duduk di bangku kecilnya, pandangannya kosong. Hatinya kembali terasa berat. Malam harinya,
Setelah lapak ditutup dan sisa-sisa bawang dikemas, Lastri berjalan perlahan menuju rumahnya yang kecil. Langkahnya terasa gontai. Jalanan pasar sudah sepi, hanya ada beberapa lampu yang menyala redup, seperti lilin yang akan padam. Rumah Lastri terletak tak jauh dari pasar, sebuah gubuk kecil yang dindingnya sudah mulai lapuk. Di sanalah ia menghabiskan malamnya, sendirian. Di dalam rumah, Lastri menyalakan lampu minyak. Cahayanya yang remang-remang membuat bayangan tubuhnya yang ringkih terlihat lebih besar di dinding. Ia duduk di lantai, bersandar pada karung bawang yang belum terjual, lalu mengeluarkan sebuah album foto yang sudah usang dari laci. Halamannya sudah menguning dan fotonya mulai pudar, tapi setiap gambar adalah harta karun baginya. Ia melihat foto Rendra saat masih bayi, pipinya gembil dan matanya bulat. Lalu foto Rendra saat masuk sekolah, dengan seragam merah putih yang kebesaran. Ada juga foto saat Rendra lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolah. Senyumnya begitu lebar, begitu tulus. Dan yang terakhir, foto Rendra dalam seragam Kopassus. Senyumnya tetap sama, namun ada ketegasan di matanya. "Anakku, Rendra," bisiknya. Suaranya parau. Setitik air mata jatuh membasahi foto itu. "Kau sudah menjadi perwira hebat. Jangan khawatirkan ibu di sini. Ibu baik-baik saja." Ia berbohong, seperti yang selalu ia lakukan setiap kali Rendra menelepon dan menanyakan kabarnya. Lastri selalu mengatakan semuanya baik-baik saja. Ia tak ingin membebani pikiran Rendra. Lastri menyadari, hidupnya adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia adalah seorang ibu yang bangga dengan anaknya yang hebat. Di sisi lain, ia adalah wanita tua yang tak berdaya di hadapan seorang oknum polisi yang rakus. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu dunia bahwa keadilan itu fiktif, bahwa seragam yang seharusnya melindunginya justru menjadi sumber ketakutannya. Namun, suaranya tak pernah keluar. Ia hanya bisa menelan kepahitan itu sendiri. Malam itu, Nenek Lastri tidur dengan hati yang berat. Mimpi-mimpi buruk mulai datang. Ia bermimpi Bribka Rudi datang, bukan hanya memerasnya, tetapi juga merobek lapaknya hingga tak ada sisa. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraba karung-karung bawang di sampingnya, memastikan semuanya masih di tempat. Ya, masih. Tapi ketakutan itu sudah menancap dalam hatinya. Seolah-olah Bribka Rudi tidak pernah benar-benar pergi, melainkan bersembunyi di setiap sudut pasar, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Nenek Lastri tahu, esok hari, drama ini akan terulang lagi. Dan ia harus siap, entah untuk berjuang atau untuk kalah. Mentari pagi belum sepenuhnya terbit, tetapi Nenek Lastri sudah berada di pasar. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Tetapi hal itu tidak sebanding dengan rasa dingin yang ia rasakan di hati. Setelah malam yang dihabiskan dengan mimpi buruk dan kegelisahan, ia memutuskan untuk datang lebih awal. Ia ingin bekerja lebih keras, berharap hasil hari ini bisa sedikit melampaui jatah yang biasa diminta Bribka Rudi, sehingga ia masih memiliki sisa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menabung sedikit. Siapa tahu ada keperluan mendesak. Tangan keriputnya lincah memilah bawang, memisahkan yang berkualitas super dari yang biasa. Ia tidak lagi melihat bawang sebagai sekadar jualan, melainkan sebagai tumpuan hidup. Setiap butir bawang merah itu adalah harapan, yang jika dirangkai bisa menopang tubuhnya yang semakin rapuh. Pagi itu, pembeli mulai berdatangan. Lastri tersenyum, senyum yang kali ini lebih tulus. Ia melayani dengan ramah, menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, dan menimbang dengan teliti. Ia berinteraksi dengan orang-orang, mencoba melupakan bayangan Bribka Rudi yang selalu menghantuinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 10 pagi, seperti yang sudah ia duga, Bribka Rudi muncul. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Ia ditemani oleh seorang rekannya, seorang polisi muda yang terlihat baru. Lastri bisa melihat bagaimana polisi muda itu terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Rudi, dengan senyum paksa yang menghiasi wajahnya. Ini membuat Lastri semakin ciut. Kehadiran orang lain membuat intimidasi ini terasa lebih besar, lebih memalukan.
Nah, ini dia lapaknya Nenek Lastri. Pedagang paling senior di sini, kata Rudi dengan nada mengejek yang terdengar seperti pujian palsu. Ia menepuk pundak Lastri. Sentuhannya terasa berat dan merendahkan. Lastri hanya menunduk. "Selamat pagi, Pak." Suaranya bergetar. Rudi tertawa. "Loh, kenapa tegang sekali, Nek?" "Santai saja. Saya kan cuma mau mampir. Sekalian memperkenalkan rekan saya." Ia melirik polisi muda di sampingnya. "Ini Bribtu Aji. Masih baru, jadi saya ajak keliling-keliling." Bribtu Aji hanya mengangguk sopan. Matanya menghindari tatapan Lastri. Ia terlihat ingin segera pergi, tetapi tidak bisa karena Bribka Rudi masih di sana, menguasai suasana. "Jadi, Lastri." Rudi kembali mendekat. "Sudah ada rezeki hari ini? Jangan pelit-pelit." "Ya, kan kau tahu, keamanan lapak ini juga butuh biaya." Bisiknya, suaranya pelan, tetapi setiap kata terasa seperti tusukan belati. Lastri mengangguk. Tangan yang sudah ia siapkan merogoh kantung celananya. Ia mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya, berharap itu akan membuat Rudi puas dan segera pergi. "Ini, Pak." Ia menyodorkan beberapa lembar uang kertas yang sudah ia siapkan. Rudi mengambil uang itu, senyumnya semakin melebar. "Wah, banyak juga ya hari ini. Rezeki memang tidak akan kemana," ucapnya dengan nada sinis. Ia menghitungnya dengan santai di depan mata Lastri, seolah-olah itu adalah haknya. "Nah, ini baru namanya rezeki yang berkah. Lain kali, jangan lupa ya, Nek. Kalau hasilnya banyak, jatahnya juga harus banyak. Saya dan Aji harus tetap keliling loh, memastikan tidak ada yang mengganggu ketenangan pasar." Rudi melirik Aji, yang masih terlihat tidak nyaman. Lastri tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, merasakan tatapan sinis dari pedagang lain yang diam-diam memperhatikan. Mereka semua adalah saksi dari kezaliman ini, tetapi tak ada yang berani bersuara. Lastri merasa sendirian, terisolasi dalam ketakutannya sendiri. "Kalau begitu, kami pamit dulu. Selamat berdagang, Nek," ucap Rudi sambil berlalu, diikuti oleh Bribtu Aji yang berjalan cepat, seolah ingin menjauh dari aura negatif yang dipancarkan Rudi. Lastri kembali duduk di bangkunya. Air matanya tak terbendung lagi. Ia menangis tanpa suara, membiarkan air mata itu mengalir, membasahi wajahnya yang keriput. Ia merasa seperti boneka yang tak punya nyawa, hanya bisa menurut. Ia merutuki nasibnya, merutuki kekuasaannya yang tak seimbang. Ia merindukan Rendra. Ia merindukan masa-masa ketika ia bisa menceritakan semua keluh kesahnya. Setelah Rudi pergi, Pak Budi, penjual sayuran yang lapaknya berada di seberang, memberanikan diri mendekat. Ia menepuk bahu Lastri. "Sabar, Nek." Suaranya terdengar penuh empati. "Semua orang di sini tahu apa yang kau alami. Kita semua tahu. Tapi..." Pak Budi tidak melanjutkan kalimatnya, karena ia pun tahu betapa tak berdayanya mereka. "Tidak apa-apa, Nak Budi," kata Lastri sambil mengusap air matanya. "Tuhan Maha Adil. Pasti ada jalannya." Meskipun Lastri mengatakan itu, ia sendiri tidak yakin. Harapannya mulai menipis. Setiap hari, Bribka Rudi semakin berani, semakin serakah. Lastri merasa ia sudah memberikan segalanya, tetapi itu tidak pernah cukup. Bribka Rudi seolah-olah tidak pernah puas, selalu menuntut lebih. Ia mulai meminta hal-hal yang tidak masuk akal. Kadang, ia meminta Lastri untuk menjual bawang dengan harga lebih murah kepadanya, yang kemudian dijualnya lagi dengan harga normal. Lastri tidak berani menolak. Ia terpaksa merelakan sebagian keuntungannya, bahkan modalnya, hanya untuk memastikan ia bisa berjualan besok. Ketakutan itu tidak hanya membebani finansialnya, tetapi juga kesehatannya. Lastri mulai sering sakit. Nyeri di punggung dan lututnya semakin parah. Ia juga sering pusing dan merasa lemas. Ia tahu ini semua karena stres yang tak pernah berhenti. Ia merindukan Rendra,
Tetapi ia tidak ingin anaknya tahu. Ia ingin Rendra tetap fokus pada tugasnya. Ia tidak ingin Rendra terganggu oleh masalahnya. Suatu malam, Lastri menemukan sebuah kartu nama yang terselip di dalam dompetnya. Kartu nama seorang dokter anak. Ia ingat, dokter itu adalah teman sekolah Rendra. Lastri merenung. Ia merasa bodoh karena tidak pernah mengontak dokter itu. Ia bisa meminta Rendra untuk datang, untuk beristirahat sebentar. Tetapi pikiran itu segera ia tepis. Tidak, bisiknya. Rendra punya tugas yang lebih penting. Aku tidak boleh egois. Lastri melanjutkan hidupnya dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Ia menjalani hari-hari seperti sebuah robot. Bangun, pergi ke pasar, berjualan, menghadapi Rudi, lalu pulang. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau keuntungan. Ia hanya peduli pada satu hal, bertahan. Ia hanya ingin tetap hidup sampai Rendra pulang. Ia ingin memeluk anaknya, melihatnya tersenyum, dan mengatakan betapa bangganya ia. Hanya itu yang ia inginkan. Dan ia rela menanggung semua penderitaan ini, demi cinta seorang ibu kepada anaknya. Malam telah larut, dan suara jangkrik dari semak-semak di belakang rumah Lastri menjadi satu-satunya melodi yang memecah keheningan. Lastri berbaring di atas tikar lusuh. Matanya menatap langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Pikirannya tidak tenang. Peristiwa siang tadi masih membekas, membuat dadanya terasa sesak. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan Bribka Rudi yang tersenyum sinis sambil menghitung uangnya. Namun, bayangan itu terlalu kuat, terlalu nyata. Di tengah kegelisahan itu, Lastri meraih sebuah kotak kaleng yang disimpannya di bawah bantal. Kotak itu berisi harta karunnya yang paling berharga, surat-surat dari Rendra. Ia mengeluarkan selembar surat yang sudah usang, lipatannya sudah pudar, namun tulisannya masih terbaca jelas. Surat itu ia terima beberapa tahun lalu, saat Rendra baru saja lulus dari akademi militer. Bu, aku tahu ibu pasti bangga. Aku melihat air mata di mata ibu saat aku berpamitan. Air mata itu bukan air mata sedih. Bu, aku tahu itu air mata bangga. Aku akan selalu ingat betapa kerasnya ibu berjuang membesarkanku sendirian. Semua peluh, semua lelah, semua tangis ibu adalah pilar yang menopangku hingga sampai di titik ini. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang berguna, yang bisa melindungi orang lain. Dan yang paling penting, aku akan menjadi kebanggaan ibu. Lastri menelusuri setiap kata dengan jemarinya yang keriput. Air matanya menetes, membasahi tinta yang sudah memudar. Rendra tidak tahu. Anaknya tidak tahu bahwa orang yang paling membutuhkan perlindungannya saat ini adalah ibunya sendiri. Lastri memejamkan mata, membiarkan kenangan membawa dirinya kembali ke masa lalu, ke masa-masa di mana ia dan Rendra hanya memiliki satu sama lain. Ia ingat betul bagaimana sulitnya hidup setelah suaminya meninggal. Rendra masih balita, dan Lastri harus banting tulang untuk bertahan hidup. Ia mencoba berbagai pekerjaan, dari buruh cuci hingga buruh tani, tetapi tidak pernah ada yang cukup. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk berjualan bawang di pasar. Itu adalah pilihan yang berat, karena ia harus membawa Rendra bersamanya ke pasar. Lastri seringkali harus melayani pembeli sambil menggendong Rendra yang tertidur, atau sambil mendongenginya agar tidak rewel. Lastri sering merasa putus asa. Ada kalanya, ia hanya bisa memberikan Rendra nasi dengan lauk bawang goreng. Lastri ingat, suatu sore, Rendra melihatnya menangis diam-diam. Anak kecil itu mengusap air mata ibunya. "Ibu jangan sedih," kata Rendra polos. "Kalau aku besar nanti, aku akan belikan ibu nasi yang banyak, lauk yang enak, dan rumah yang bagus." Janji polos itu adalah kekuatan bagi Lastri. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus berjuang agar Rendra bisa meraih impiannya. Kenangan itu membuat Lastri tersenyum di balik tangisnya. Ia bangga. Ia berhasil. Rendra tidak hanya tumbuh menjadi anak yang cerdas, tetapi juga anak yang berhati mulia. Saat Rendra lulus sekolah menengah atas,
ia mendapatkan beasiswa untuk masuk universitas. Namun, ia justru memilih untuk mendaftar ke akademi militer. Lastri sempat terkejut dan khawatir. Kenapa harus jadi tentara? Nah, kenapa tidak ambil beasiswa saja? Tanyanya saat itu. Rendra tersenyum. Bu, aku ingin mengabdi. Aku ingin melindungi. Aku ingin memastikan tidak ada orang yang merasakan hal yang sama seperti kita dulu. Jawaban itu membuat hati Lastri bergetar. Ia tahu, Rendra tidak hanya ingin melindungi keluarga, tetapi juga ingin melindungi orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Ia setuju, dengan satu syarat. Rendra harus selalu mengingatnya dan kembali ke rumah jika ada waktu. Dan Rendra menepati janjinya. Ia selalu menelepon setiap minggu, menanyakan kabar Lastri. Setiap kali Rendra menelepon, Lastri selalu berusaha menyembunyikan masalahnya. Ibu baik-baik saja. Nak, pasar ramai sekali. Ibu bisa makan enak setiap hari. Jangan khawatirkan ibu. Ia selalu berkata begitu. Suaranya ceria, meskipun hatinya hancur. Ia tidak ingin Rendra tahu. Ia tidak ingin Rendra merasa terbebani. Surat-surat dan kenangan itu adalah satu-satunya penawar rasa sakit Lastri. Setiap kali ia merasa putus asa, ia akan membaca surat-surat itu, melihat foto-foto Rendra, dan membayangkan anaknya tersenyum. Ia tidak tahu, di balik perjuangannya yang gigih, Rendra pun sedang berjuang. Rendra adalah seorang perwira Kopassus yang gagah. Namun ia juga seorang anak yang merindukan ibunya. Ia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres setiap kali ia menelepon. Suara Lastri terdengar ceria, namun Rendra bisa merasakan ada nada yang lain, nada yang disembunyikan. Namun, ia tidak pernah bertanya lebih jauh, karena ia percaya pada ibunya. Di sisi lain, di sebuah barak militer yang jauh, Kapten Rendra baru saja selesai berlatih. Ia duduk di pinggir ranjangnya, menatap foto ibunya yang ia letakkan di meja kecil. Ia memikirkan ibunya, Nenek Lastri, dan pasar yang menjadi tumpuan hidupnya. Ia tahu, ibunya pasti sudah tua, dan ia merasa bersalah karena tidak bisa berada di sana untuk menjaganya. Ia selalu ingin pulang, ingin memeluk ibunya, dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Namun, tugasnya sebagai perwira Kopassus mengharuskannya untuk berada jauh dari rumah. Ia tahu, suatu hari, ia akan pulang. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan pulang, dan ia akan memastikan tidak ada lagi air mata di mata ibunya. Ia tidak tahu, takdir sedang menunggunya. Bahwa hari itu akan tiba lebih cepat dari yang ia duga. Bahwa ujian terbesar yang harus ia hadapi bukanlah di medan perang, melainkan di rumahnya sendiri, di hadapan ibunya yang ringkih dan seorang oknum polisi yang kejam. Dan ia akan menghadapi ujian itu dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Keesokan harinya, matahari terbit dengan kehangatan yang tak biasa. Namun, Nenek Lastri tidak merasakan kehangatan itu. Sejak semalam, tubuhnya menggigil hebat. Pagi itu, saat ia mencoba bangkit dari tikar lusuh, seluruh persendiannya terasa seperti dipatahkan. Kepala terasa berat, dan napasnya sesak. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengatakan pada diri sendiri bahwa ini hanya kelelahan biasa, tetapi ia tahu, ia sedang sakit. Nenek Lastri berusaha keras untuk berdiri. Ia harus ke pasar. Ia harus berjualan. Ia harus mengumpulkan uang untuk jatah Rudi. Pikiran itu adalah satu-satunya motivasi yang mendorongnya. Ia memaksakan diri, perlahan-lahan, mengambil langkah satu persatu menuju pintu. Namun, baru saja ia mencapai ambang pintu, pandangannya menggelap dan tubuhnya limbung. Ia jatuh terduduk di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Kekuatan yang selama ini ia banggakan, kini terasa sepenuhnya hilang. Lastri menyadari, ia tidak bisa pergi ke pasar hari ini. Selama puluhan tahun, ini adalah kali pertama ia tidak bisa membuka lapaknya. Kekhawatiran yang paling ia takuti kini menjadi kenyataan. Ia tidak bisa menghasilkan uang. Ia tidak bisa memenuhi permintaan Rudi. Apa yang akan terjadi jika ia tidak memberikan jatah itu?
Pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi benaknya. Rudi tidak pernah main-main dengan ancamannya. Ia bisa saja datang, dan tanpa belas kasihan, membongkar lapaknya. Lapak yang menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya. Sambil bersandar di dinding, Lastri memejamkan mata. Ia membayangkan lapaknya yang hancur, bawang-bawangnya yang berserakan di jalanan. Air matanya kembali mengalir, bukan karena sakit di tubuhnya, melainkan karena rasa takut yang mencekik. Ia takut kehilangan segalanya. Ia takut menjadi gelandangan. Ia takut tidak bisa lagi menunggu Rendra pulang. Hari berganti siang. Pasar sudah ramai. Para pedagang di sana mulai menyadari ketidakhadiran Lastri. "Tumben, Nenek Lastri tidak datang ya?" tanya seorang pedagang sayur kepada Pak Budi. Pak Budi menatap lapak Lastri yang kosong. Hatinya merasa tidak enak. "Saya tidak tahu. Biasanya dia selalu yang pertama datang. Mungkin sakit." Kabar ketidakhadiran Lastri menyebar dengan cepat di antara para pedagang, dan pada akhirnya, sampai ke telinga Bribka Rudi. Saat ia datang ke pasar sekitar pukul 11, ia langsung melihat lapak bawang Lastri yang kosong. Senyum sinis yang biasa terukir di wajahnya kini menghilang, digantikan oleh kerutan amarah. "Kemana nenek tua itu?" gumamnya kesal. Ia mendekati Pak Budi. "Hei, Pak Budi, kemana Nenek Lastri? Kenapa lapaknya kosong?" tanyanya dengan nada suara yang keras. Pak Budi menunduk. Saya tidak tahu, Pak. Mungkin dia sakit." "Sakit? Jangan bohong. Dia pasti sengaja menghindari saya. Dia pikir saya bodoh?" bentak Rudi. Ia berbalik. Amarahnya memuncak. "Sudah lama saya curiga. Dia tidak pernah jujur soal keuntungannya. Pasti dia menyembunyikan uangnya." Rudi tidak sabar. Ia merasa dicurangi. Nenek Lastri adalah sumber penghasilan utamanya di pasar itu. Jika Lastri tidak ada, maka ia tidak akan mendapatkan jatah harian. Amarahnya membuatnya hilang akal. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Lastri. Ia akan memastikan sendiri. Jika Lastri memang sakit, ia akan menagih utangnya. Jika Lastri hanya berbohong, ia akan menghancurkan lapaknya sampai rata dengan tanah. Sementara itu, di rumahnya, Lastri berbaring lemas. Demamnya semakin tinggi. Ia menggigil hebat, dan sekujur tubuhnya terasa sangat sakit. Ia merasa begitu lemah, begitu tak berdaya. Ia memanggil nama Rendra dalam hati. "Rendra, anakku." "Ibu takut," bisiknya. Ia tidak pernah merasa selemah ini. Ia selalu menjadi wanita yang kuat, yang bisa menghadapi apapun sendirian. Tapi hari ini, ia menyadari, ia tidak sekuat itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu siapa yang datang. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak merespons. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekati pintu, diikuti oleh ketukan yang keras dan tidak sabar. "Nenek Lastri, buka pintunya. Saya tahu kamu di dalam," teriak Bribka Rudi dari luar. Suara itu terdengar menakutkan, seperti auman singa. Lastri memejamkan matanya. Air mata ketakutan kembali mengalir. Ia ingin bersembunyi, ingin menghilang, ingin lenyap dari dunia ini. Tapi ia tidak bisa. Suara gedoran di pintu semakin keras. "Kalau tidak kamu buka, saya akan dobrak pintu ini," ancam Rudi. Lastri hanya bisa berdoa dalam hati. Ia berdoa agar ada keajaiban. Ia berdoa agar Rendra ada di sana. Tapi ia tahu, Rendra sedang bertugas jauh. Tidak mungkin Rendra datang saat ini. Ia sendirian. Tidak ada yang bisa menolongnya. Suara gedoran di pintu berhenti. Lastri mengira Rudi sudah menyerah dan pergi. Namun, ia salah. Suara itu digantikan oleh suara kunci yang didorong paksa, dan tak lama kemudian, pintu rumahnya terbuka. Lastri bisa melihat bayangan Rudi yang besar dan menakutkan di ambang pintu. "Ternyata sakit beneran," gumam Rudi,
Suaranya terdengar sinis, tanpa sedikit pun rasa iba. Tapi itu bukan alasan untuk tidak membayar hutang. Lastri beringsut mundur, mencoba menjauh dari bayangan itu. Ia hanya bisa menatap Rudy dengan mata yang penuh ketakutan. Ia merasa sudah mencapai batasnya. Ia sudah tidak sanggup lagi. Ia merasa seperti burung yang sayapnya sudah patah dan tidak bisa terbang lagi. Bribka Rudy melangkah masuk, tidak peduli pada pintu yang rusak karena ulahnya. Ia menatap nenek Lastri yang tergeletak lemah di lantai. Matanya menyiratkan keengganan dan keputusasaan. Alih-alih merasa iba, Rudy justru merasa semakin kesal. Ia merasa ditipu. Sakit. Sungguh. Kamu pikir saya akan percaya? Tanyanya. Suaranya dipenuhi nada merendahkan. Lastri mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap Rudy dengan mata yang memohon. Ia mencoba menggerakkan tangannya, menunjuk arah tumpukan karung bawang di sudut ruangan, seolah berkata bahwa ia tidak berbohong. Rudy tidak peduli. Ia berjalan mengitari ruangan sempit itu. Matanya menyapu setiap sudut, mencari-cari tanda-tanda uang atau barang berharga yang mungkin disembunyikan Lastri. Ia tidak menemukan apa-apa selain tikar usang, kompor minyak, dan beberapa perabotan tua. Kekesalannya semakin menjadi. Mana uangmu, Lastri? Jangan coba-coba menyembunyikannya dari saya. Sudah berapa hari kau tidak berjualan? Kau pikir, jatah saya bisa hilang begitu saja? Lastri akhirnya berhasil bersuara. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Maaf, Pak Rudy, saya benar-benar sakit. Belum ada uang. Rudy mendengus. Belum ada uang? Cih, kamu pikir saya peduli? Saya tidak peduli kamu sakit atau tidak. Aturan tetap aturan. Lapakmu di pasar itu bisa saya bongkar kapan saja. Kamu sudah tahu itu kan? Ia berhenti di depan Lastri, menunduk, menatapnya dengan pandangan dingin. Jika besok kamu tidak membayar, saya akan pastikan tidak ada lagi tempat untukmu berjualan. Saya akan buat lapakmu rata dengan tanah, dan kamu akan tahu akibatnya jika bermain-main dengan saya. Lastri hanya bisa menunduk. Air matanya tak terbendung lagi. Ancaman itu terasa seperti palu godam yang menghantam jantungnya. Ia tidak lagi peduli pada dirinya sendiri, tetapi ia memikirkan Rendra. Jika lapaknya dibongkar, ia akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Ia tidak akan bisa membeli makanan, tidak akan bisa membayar sewa gubuknya. Ia tidak ingin Rendra pulang dan melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Tolong, Pak, tolong beri saya waktu. Bisik Lastri, suaranya kini dipenuhi keputusasaan. Rudy tertawa. Tawa yang mengerikan, yang menggema di dalam ruangan kecil itu. Waktu? Apa yang bisa waktu berikan padamu? Saya bukan rentenir. Saya tidak punya waktu untuk menunggu. Besok, saya datang lagi. Dengan atau tanpa uang, lapakmu akan saya bersihkan. Dengan kata-kata itu, ia berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan Lastri sendirian dalam kegelapan dan keputusasaan yang begitu pekat. Nenek Lastri hanya bisa memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir bebas di pipinya. Ia merasa hidupnya sudah di ujung tanduk. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa melawan. Ia tidak punya siapa-siapa. Tiba-tiba, ia mendengar suara motor lain, suara yang tidak asing baginya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa itu hanya halusinasi akibat demamnya. Namun, tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang tegap, tidak seperti langkah Rudy yang arogan. Suara itu begitu familiar, suara yang selalu ia rindukan. Pintu gubuknya yang tadi terbuka, kini perlahan ditutup oleh seseorang. Lastri membuka matanya. Di ambang pintu, berdiri seorang pria gagah dalam balutan kaos hitam polos dan celana jeans. Tubuhnya tegap, matanya tajam, namun sorot matanya yang hangat tak pernah berubah. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Ibu, bisik pria itu,
Suaranya serak. Lastri menatapnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rendra? Ini kamu? Tanyanya. Suaranya bergetar. Rendra berlutut di hadapan ibunya. Tangannya yang kekar mengusap wajah Lastri yang basah oleh air mata. Ibu, kenapa? Kenapa ibu sampai seperti ini? Tanyanya. Suaranya bergetar menahan amarah. Rendra baru saja tiba. Ia sebenarnya tidak berniat untuk memberitahu ibunya karena ingin memberi kejutan. Ia melihat motor Rudi terparkir di depan gubuk ibunya, dan ia melihat Rudi keluar dari gubuk itu dengan wajah puas dan sinis. Saat ia masuk, ia melihat ibunya tergeletak lemas di lantai. Lastri memeluk anaknya. Air matanya kini adalah air mata kelegaan. Rendra, kamu pulang. Bisiknya, memeluk Rendra erat. Aku pulang. Bu, aku pulang. Rendra memeluk ibunya, mencium keningnya, dan merasakan suhu tubuh ibunya yang sangat tinggi. Ibu demam. Kenapa ibu tidak bilang ke aku? Lastri menggelengkan kepalanya. Ibu tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Nak, ibu baik-baik saja. Baik-baik saja. Rendra menatapnya dengan sedih. Ibu tergeletak di lantai, demam, dan wajah ibu penuh ketakutan. Ibu tidak baik-baik saja. Ia menatap sekeliling ruangan dan melihat tanda-tanda kekerasan yang dilakukan Rudi. Ia melihat pintu yang rusak. Ia melihat sisa-sisa amarah Rudi yang masih terasa di udara. Ia tidak bertanya. Ia tahu. Semua yang ia rasakan selama ini, semua kekhawatiran yang ia simpan, kini menjadi kenyataan. Ada sesuatu yang salah. Ada seseorang yang mengganggu ibunya. Ia memapah ibunya ke kasur, menyelimutinya dengan hati-hati. Ia pergi ke dapur, membuatkan teh hangat, dan memberikan obat penurun demam. Lastri meminumnya, tubuhnya sedikit lebih hangat, tetapi ketakutan di matanya belum hilang. Ibu, katakan padaku, siapa yang barusan keluar dari rumah ini? Tanya Rendra. Suaranya tenang, tetapi Lastri bisa merasakan ada badai yang sedang mengamuk di balik ketenangan itu. Lastri menatap mata Rendra. Ia ingin berbohong lagi, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak sanggup lagi menanggung beban ini sendirian. Ia menatap anaknya yang kini sudah dewasa, yang dulu ia besarkan dengan tangannya sendiri. Ia melihat kekuatan, keberanian, dan cinta yang begitu besar di mata anaknya. Ia tahu, Rendra tidak akan membiarkannya sendirian. Lastri akhirnya menceritakan semuanya, tentang Bribka Rudi, tentang intimidasi, tentang pemerasan, dan tentang ancaman untuk membongkar lapaknya. Ia menceritakannya dengan suara yang bergetar, dan Rendra mendengarkan. Matanya tidak berkedip. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya adalah potongan puzzle yang akhirnya melengkapi gambaran yang selama ini ia rasakan. Ketika Lastri selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan. Rendra tidak berbicara. Ia hanya menatap ibunya. Matanya dipenuhi amarah yang membara. Amarah yang begitu besar, hingga Lastri takut. Namun, amarah itu bukan untuknya. Amarah itu untuk orang yang telah berani menyentuh harta yang paling berharga dalam hidupnya. Ibu, kenapa tidak bilang? Bisik Rendra. Lastri menggelengkan kepalanya. Ibu tidak ingin kamu khawatir. Nak, ibu tidak ingin kamu terlibat. Terlibat. Rendra menghela napas panjang. Ibu, aku adalah anakmu. Aku harus terlibat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh ibu lagi. Tidak akan ada lagi ketakutan di mata ibu. Tidak akan ada lagi air mata. Nenek Lastri tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap anaknya, yang kini sudah menjadi perwira Kopassus yang gagah. Ia tahu, Rendra akan bertindak. Ia tidak tahu apa yang akan Rendra lakukan. Tapi ia tahu, anaknya akan melakukannya dengan cara yang benar. Ia tidak lagi merasa sendirian. Beban yang selama ini ia pikul, kini terasa lebih ringan. Ia memejamkan mata. Akhirnya bisa tidur dengan tenang. Sementara Rendra menatap wajah ibunya yang lelap, merancang rencana yang akan mengubah segalanya.
Kapten Rendra duduk di samping ibunya, memperhatikan wajahnya yang lelap. Demam Lastri sudah sedikit mereda setelah meminum obat, namun Rendra bisa melihat jejak kelelahan dan ketakutan yang mendalam di wajah keriput itu. Hatinya hancur. Selama ini, ia selalu membayangkan ibunya hidup bahagia, dikelilingi oleh tetangga yang baik, dan berjualan dengan tenang. Kenyataan yang ia temukan jauh berbeda. Ia bisa saja melampiaskan amarahnya saat ini juga. Ia bisa mencari Bribka Rudi, menyeretnya keluar dari rumahnya, dan menghajarnya hingga ia tidak bisa berdiri lagi. Ia bisa. Kemampuan itu sudah melekat dalam dirinya, terlatih untuk melumpuhkan musuh dalam sekejap. Naluri prajuritnya berteriak untuk membalas dendam, untuk melindungi ibunya dengan cara yang paling cepat dan paling brutal. Tapi, ia menahan diri. Ini bukan medan perang. Ini adalah rumahnya. Dan ini bukan soal baku hantam. Ini soal keadilan. Rendra tahu, jika ia bertindak gegabah, ia hanya akan menjadi pahlawan sesaat. Rudi mungkin akan dihukum, tetapi hanya sebatas kasus pemukulan. Masalah yang lebih besar, masalah yang menyebabkan ibunya dan para pedagang lain menderita, tidak akan pernah terungkap. Bribka Rudi akan kembali, atau mungkin oknum lain yang akan menggantikannya. Ini adalah masalah sistemik, masalah yang harus diselesaikan dari akarnya. Rendra menghela napas panjang. Ia menutup matanya, memanggil kembali semua pelajaran yang ia dapatkan di Kopassus. Kesabaran, perencanaan, dan eksekusi yang sempurna. Itu adalah 3 pilar utama yang harus ia pegang. Emosi harus ia kesampingkan. Keadilan harus ia utamakan. Ia bangkit, berjalan keluar rumah, dan mengamati sekeliling. Ia melihat tanda-tanda kerusakan pada pintu, yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan Rudi. Ia melihat gembok lapuk di pintu yang sudah digerogoti waktu. Ia berjalan perlahan, mencoba memproses semua informasi. Ia harus berpikir, tidak hanya sebagai anak Lastri, tetapi sebagai Kapten Rendra, seorang perwira Kopassus. Rencana mulai terbentuk di benaknya, satu persatu. Langkah pertama, validasi. Ia harus memastikan bahwa cerita ibunya adalah kebenaran yang juga dirasakan oleh orang lain. Ia harus menemukan bukti. Tanpa bukti, kasus ini akan menjadi perkelahian personal antara seorang perwira dan oknum polisi, dan ia tahu, di mata institusi, itu akan menjadi masalah yang rumit. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Lastri masih terlelap. Rendra menulis sebuah pesan singkat di secari kertas. Ibu istirahat. Aku pergi sebentar. Ia meletakkan kertas itu di samping ibunya, lalu keluar. Ia tidak ingin ibunya terbangun dan khawatir. Ia akan kembali sebelum ibunya sadar. Rendra menuju pasar. Ia berjalan dengan langkah santai, tidak ingin menarik perhatian. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans, sama seperti saat ia tiba. Ia tidak ingin orang-orang mengenalinya sebagai seorang perwira. Ia hanya ingin menjadi orang biasa, seorang yang bisa mendapatkan informasi tanpa ada yang curiga. Ia mendekati lapak Pak Budi, penjual sayuran. Pak Budi terlihat terkejut melihat Rendra. Kamu, anaknya Nenek Lastri? Tanyanya, suaranya pelan. Rendra mengangguk. Ya, Pak. Saya Rendra. Kenapa? Pak? Apa ibu ada yang terjadi? Tanyanya, berpura-pura tidak tahu. Pak Budi menatapnya dengan penuh simpati. Saya turut prihatin. Nak Rendra, Nenek Lastri sudah beberapa hari ini tidak datang. Katanya sakit. Dan tadi, Bribka Rudi datang. Dia marah-marah karena Nenek Lastri tidak ada. Dia bilang akan membongkar lapaknya. Rendra mengangguk. Hatinya terasa sesak. Apakah Pak Budi dan pedagang lain juga sering diganggu? Pak Budi terdiam. Matanya melirik ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Nak, kita semua di sini tahu siapa Bribka Rudi. Dia sudah lama memeras kami. Tapi kami tidak berani melawan. Dia punya kekuasaan. Rendra menatap Pak Budi dengan tenang. Saya mengerti, Pak.
Tapi saya butuh bukti. Bukti nyata. Apakah ada rekaman CCTV atau saksi lain yang berani bersaksi? Pak Budi menggelengkan kepalanya. CCTV di sini tidak ada, Nak. Tapi Bu Minah, yang jualan bumbu, dia punya telepon pintar. Dia pernah merekam diam-diam saat Rudi meminta uang dari pedagang lain. Rendra tersenyum. Terima kasih, Pak. Informasi ini sangat berharga. Ia kemudian mendatangi Bu Minah. Awalnya, Bu Minah ragu untuk berbicara. Ia takut. Namun, Rendra berhasil meyakinkannya. Ia berbicara dengan lembut, dengan cara yang tulus, mengatakan bahwa ia hanya ingin keadilan untuk ibunya dan untuk semua pedagang yang menderita. Bu Minah, yang melihat ketulusan di mata Rendra, akhirnya menyerah. Ia menunjukkan rekaman video yang ia simpan di ponselnya. Video itu menunjukkan Bribka Rudi sedang menerima uang dari seorang pedagang. Ekspresi wajahnya yang serakah terlihat jelas. Ada juga audio yang merekam percakapan Rudi yang penuh intimidasi. Rendra mengambil rekaman itu, menyimpannya di ponselnya. Ia tidak hanya mendapatkan rekaman dari Bu Minah, tetapi juga beberapa saksi lain yang akhirnya berani berbicara. Mereka semua memiliki cerita yang sama, cerita tentang pemerasan, intimidasi, dan ketakutan yang tak berujung. Rendra menghabiskan beberapa jam di pasar, mengumpulkan semua bukti yang ia bisa. Ia tidak hanya mendapatkan rekaman, tetapi juga foto dan laporan-laporan lisan dari para pedagang. Ia bahkan mendapatkan informasi bahwa Rudi tidak hanya memeras pedagang kecil, tetapi juga memiliki jaringan yang lebih luas, yang melibatkan beberapa oknum lain di institusi kepolisian. Dengan semua bukti yang ia kumpulkan, Rendra kembali ke rumah. Ibunya sudah terbangun dan menatapnya dengan khawatir. "Kamu dari mana, Nak? Kenapa pergi tanpa bilang?" tanyanya. Rendra memeluk ibunya. "Maaf, Bu. Aku hanya pergi sebentar. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Ia tidak menceritakan apa yang ia lakukan. Ia hanya tersenyum, senyum yang penuh keyakinan dan cinta. Ia menatap wajah ibunya, yang kini terlihat lebih tenang. Ia tahu, ia sudah berada di jalur yang benar. Malam itu, ia tidak akan tidur. Ia akan menyusun strategi. Ia akan merencanakan serangan yang paling mematikan. Serangan yang tidak akan meninggalkan bekas luka fisik, tetapi akan menghancurkan segalanya bagi Bribka Rudi. Serangan yang akan mengembalikan martabat ibunya dan semua pedagang di pasar itu. Serangan yang akan membawa keadilan. Malam merangkak naik, dan Nenek Lastri sudah terlelap dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak bermimpi buruk. Ia tidur nyenyak, dilindungi oleh kehadiran anaknya. Sementara itu, Kapten Rendra masih terjaga. Ia duduk di luar, di teras kecil gubuk ibunya, dengan laptop di pangkuan. Layar laptopnya menyinari wajahnya yang serius. Ia sedang menyusun laporan, mengorganisir semua bukti yang ia kumpulkan siang tadi. Rekaman video dari ponsel Bu Minah ia pindahkan ke laptop. Ia putar rekaman itu berulang kali, memperhatikan setiap detail. Ia melihat wajah Bribka Rudi yang angkuh, tangannya yang menerima uang, dan nada suaranya yang penuh ancaman. Rendra juga menambahkan transkrip dari percakapan itu ke dalam laporannya. Ia mencatat nama-nama pedagang yang menjadi korban, lengkap dengan tanggal dan perkiraan jumlah uang yang diminta Rudi. Ia bahkan menyertakan informasi yang ia dapatkan tentang kemungkinan adanya jaringan korupsi yang lebih luas. Rendra bekerja dengan teliti, seperti seorang detektif yang sedang merangkai potongan-potongan puzzle. Ia tidak hanya mengandalkan bukti yang ia dapatkan, tetapi juga menggunakan pengetahuannya sebagai perwira intelijen. Ia menganalisis pola perilaku Rudi, dari jam-jam ia datang ke pasar hingga cara ia mengintimidasi para pedagang. Semua data itu ia masukkan ke dalam laporan, menjadikannya sebuah berkas yang kuat, yang tak bisa dibantah. Namun, ia tahu, laporan itu saja tidak cukup. Ia harus memanipulasi situasi. Ia harus membuat Rudi terjebak dalam perangkapnya sendiri. Ia harus memancing Rudi untuk bertindak, sehingga semua orang,
terutama para petinggi di kepolisian, akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa bobroknya oknum polisi itu. Pagi buta, sebelum azan subuh berkumandang, Rendra sudah menyelesaikan laporannya. Ia menyimpan berkas itu dalam flash disk dan mengamankan laptopnya. Ia tahu, ia harus pergi ke kantor polisi, dan ia harus pergi sekarang. Ibu, bisik Rendra lembut. Lastri menggeliat, lalu perlahan membuka matanya. Rendra, kamu tidak tidur? Tanyanya, suaranya masih serak. Aku sudah tidur, Bu. Sekarang aku harus pergi, jawab Rendra. Pergi? Mau kemana? Ke pasar? Tapi kamu belum punya bawang, kata Lastri, bingung. Rendra tersenyum. Bukan ke pasar, Bu. Aku harus menyelesaikan sesuatu. Ibu istirahat saja di sini. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ia memeluk ibunya, lalu pergi. Lastri hanya bisa menatap punggung anaknya yang menjauh. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara khawatir dan lega. Ia percaya pada anaknya. Ia tahu, Rendra tidak akan bertindak gegabah. Rendra mengendarai motornya menuju markas kepolisian setempat. Ia tidak mengenakan seragam, tidak juga membawa lencananya. Ia datang sebagai warga biasa. Ia akan mengamati situasi, mencari tahu siapa atasan Bribka Rudi, dan mencari celah untuk masuk. Setibanya di sana, Rendra melihat Rudi sedang duduk di kantin, tertawa lepas dengan rekan-rekannya. Mata Rendra menyipit. Ia merasa darahnya mendidih melihat betapa santainya Rudi setelah mengancam ibunya. Namun, ia kembali menenangkan diri. Kesabaran, perencanaan, dan eksekusi yang sempurna. Rendra mengulang mantra itu dalam hatinya. Ia memarkir motornya di tempat yang tersembunyi, lalu mengamati situasi. Ia melihat ada seorang perwira yang sepertinya memiliki pangkat tinggi sedang berjalan menuju ruangan. Rendra mengikuti perwira itu dari jauh, hingga ia melihat nama yang tertulis di pintu ruangan. Kompol Gani, Kepala Satuan Reserse Kriminal. Rendra tahu, Kompol Gani adalah targetnya. Rendra kembali ke parkiran, mengambil tas ranselnya yang berisi flash disk dan beberapa berkas. Ia berjalan menuju ruangan Kompol Gani. Saat ia melewati meja resepsionis, ia melihat seorang polisi muda yang tampak familiar. Itu adalah Bribtu Aji, rekan Rudi yang ia lihat kemarin. Rendra tahu, ia bisa menggunakan Bribtu Aji. Aji terlihat sebagai orang yang baik, yang mungkin sudah lama muak dengan ulah Rudi. Rendra mendekati Aji. Permisi, Bribtu Aji. Maaf, saya mengganggu. Sapanya. Aji menatapnya. Matanya sedikit terkejut. Kamu, anaknya Nenek Lastri? Tanyanya, suaranya pelan. Ya, benar. Rendra mengangguk. Saya tahu, Bapak mungkin sudah melihat apa yang terjadi pada ibu saya. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Saya tahu Bapak adalah orang yang baik. Saya tahu Bapak tidak setuju dengan apa yang dilakukan Bribka Rudi. Bapak tidak sendirian. Bribtu Aji menatapnya. Matanya berkedip. Ia tidak menyangka Rendra akan mengatakan itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Bisik Aji. Bapak tidak perlu mengatakan apa-apa, jawab Rendra. Saya hanya ingin bertanya, apakah Bapak tahu siapa atasan langsung Bribka Rudi? Kompol Gani, jawab Aji, suaranya pelan. Ada apa? Tidak ada apa-apa, kata Rendra, tersenyum. Terima kasih, Bribtu Aji. Ia berbalik, melangkah pergi. Aji menatapnya, bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Rendra tidak langsung menemui Kompol Gani. Ia kembali ke motornya dan menunggu. Ia tahu, waktu terbaik untuk bergerak adalah saat Rudi tidak ada di tempat. Ia menunggu hingga Rudi dan rekan-rekannya pergi. Setelah memastikan Rudi tidak ada, ia kembali. Ia berjalan menuju ruangan Kompol Gani. Ia menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak lagi datang sebagai anak yang ingin membalas dendam,
tetapi sebagai perwira yang akan menjunjung tinggi keadilan. Pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Kapten Rendra berdiri di ambang pintu ruangan Kompol Gani. Detak jantungnya berirama dengan ketegasan langkahnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang anak yang ingin membalas dendam. Ia adalah perwira Kopassus yang membawa misi keadilan. Ia mengetuk pintu, menunggu izin masuk. Masuk! Suara Kompol Gani terdengar dari dalam. Rendra melangkah masuk dengan tenang, berdiri tegap di hadapan Kompol Gani yang sedang sibuk menandatangani berkas. Pria parubaya itu mendongak, menatap Rendra dengan mata menyelidik. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya. Suaranya ramah namun penuh otoritas. "Selamat pagi, Komandan," sapa Rendra, tanpa mengulurkan tangan. Ia tetap berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah Kompol Gani. "Saya datang untuk menyerahkan laporan tentang salah satu anggota Anda." Kompol Gani mengernyitkan dahi. "Laporan? Anggota saya? Dari mana kamu tahu?" Ia menatap Rendra dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kamu siapa?" Rendra mengeluarkan dompetnya dari saku belakang celana, membuka bagian dalamnya, dan menunjukkan sebuah kartu identitas yang bukan kartu penduduk biasa. "Nama saya Kapten Rendra, Kopassus. Saya sedang cuti di kampung halaman dan sedang melakukan investigasi internal." Mata Kompol Gani membulat, keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Ia segera berdiri, menghela napas panjang, dan mempersilakan Rendra duduk. "Mohon maaf, Kapten. Saya tidak tahu. Silakan duduk." Rendra duduk, tetapi sikapnya tetap tegap. "Tidak masalah, Komandan. Saya datang kemari bukan untuk membuang waktu Anda." Ia meletakkan sebuah flash disk di atas meja. Di dalam flash disk ini, ada bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh salah satu anggota Anda, Bribka Rudi. Kompol Gani mengambil flash disk itu. Alisnya bertautan. "Bribka Rudi? Maksud Anda apa, Kapten?" "Laporan saya terperinci, Komandan. Ada rekaman video, audio, dan kesaksian dari para pedagang di pasar. Bribka Rudi telah memeras para pedagang kecil di pasar, termasuk ibu saya sendiri." Kompol Gani menatap Rendra dengan tak percaya. "Ibu Anda? Jadi, ini masalah pribadi, Kapten?" "Ini adalah masalah pribadi yang juga merupakan masalah institusi, Komandan," jawab Rendra tegas. Bribka Rudi menyalahgunakan seragamnya. Ia tidak hanya merusak nama baik kepolisian, tetapi juga membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Ia adalah parasit yang harus dibersihkan. Kompol Gani terdiam, ia memandang Rendra, lalu menatap flash disk di tangannya. Ia tahu Rendra tidak main-main. Laporan dari perwira Kopassus adalah hal yang sangat serius. Jika terbukti benar, ini akan menjadi skandal besar. "Kapten, saya akan memeriksa laporan ini. Tapi saya harap Anda tidak salah." "Anda bisa memanggil Bribka Rudi sekarang, Komandan," kata Rendra dengan nada dingin. "Saya yakin ia akan berbohong. Tapi ia tidak bisa lari dari bukti yang ada." Kompol Gani menekan interkom di mejanya. "Panggil Bribka Rudi ke ruangan saya sekarang." Ia kemudian menatap Rendra. "Ada lagi, Kapten." "Saya ingin ibu saya, Nenek Lastri, ada di sini, Komandan," jawab Rendra. "Ia adalah saksi utama." Kompol Gani mengangguk. Beberapa menit kemudian, Bribka Rudi masuk ke ruangan. Ia berjalan dengan angkuh. Senyumnya menyeringai. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa Kompol Gani memanggilnya untuk membicarakan kenaikan pangkat atau hal-hal sepele lainnya. Namun, senyumnya langsung pudar saat matanya bertemu dengan Rendra. Ia menatap Rendra dengan tatapan tajam. Bingung. "Siapa dia, Komandan?" tanyanya. Kompol Gani tidak menjawab. Ia hanya menunjuk kursi kosong di hadapan Rendra. "Duduk, Rudi." Rudi duduk. Matanya bergantian menatap Rendra dan Kompol Gani. "Komandan, saya tidak mengerti. Ada apa ini?"
Anda tahu betul ada apa, Rudi, jawab Rendra. Suaranya tenang namun penuh ancaman. Saya sudah tahu semua yang Anda lakukan. Dan saya punya bukti. Rudi tertawa mengejek. Bukti apa? Bukti bahwa kamu anak orang miskin? Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan sok jagoan di sini, anak kecil. Rendra tetap tenang. Kamu tahu persis saya siapa? Bisik Rendra. Tiba-tiba, pintu terbuka. Nenek Lastri masuk, dipapah oleh Bribtu Aji yang wajahnya terlihat khawatir. Lastri masih terlihat lemah, tetapi ia memaksa dirinya untuk datang. Ia ingin melihat keadilan. Melihat Lastri, Bribka Rudi mendadak pucat. Ia menatap Lastri, lalu menatap Rendra. Tubuhnya bergetar. Ia baru menyadari, orang yang ia ancam di depan rumah Lastri adalah anak dari wanita tua itu. Sialnya, anak itu adalah seorang perwira Kopassus. Ia baru menyadari, dirinya sudah jatuh ke dalam jebakan yang Rendra pasang. Bribka Rudi, kata Kompol Gani, suaranya tenang. Kapten Rendra, putra dari Nenek Lastri, telah menyerahkan laporan tentang Anda. Ia menuduh Anda melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap para pedagang di pasar. Apa tanggapan Anda? Rudi tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya terasa keluh. Wajahnya yang arogan kini berubah menjadi ketakutan. Ia menatap Lastri, yang kini menatapnya dengan pandangan yang tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan kekuatan. Rudi mencoba melawan. Ini semua fitnah. Komandan, saya tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin balas dendam karena saya menindak lapak ibunya. Rendra bangkit dari kursinya. Ia mendekati Rudi, mengunci pergerakannya dengan tenang. Gerakannya begitu cepat, nyaris tak terlihat. Rudi tidak bisa bergerak. Anda berani menyebut ini fitnah? Tanya Rendra, suaranya dingin. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak mengancam ibu saya untuk membongkar lapaknya? Apakah Anda berani menatap mata ibu saya dan berbohong? Rudi bergetar. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman Rendra begitu kuat. Di hadapan Kompol Gani dan Bribtu Aji, Rendra membongkar semua kejahatan Rudi, satu persatu. Ia menyebutkan nama-nama pedagang, tanggal-tanggal kejadian, dan jumlah uang yang diminta Rudi. Ia bahkan menunjukkan rekaman video yang ia dapatkan. Wajah Kompol Gani semakin mengeras. Ia tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Bukti-bukti yang Rendra bawa, ditambah dengan kepucatan di wajah Rudi, sudah lebih dari cukup. Ia menatap Rendra, mengangguk, lalu menekan interkom. Panggil Provos sekarang. Perintahnya. Rudi akhirnya ditangkap. Ia tidak lagi memiliki kekuatan. Ia hanya bisa menatap Rendra dan Lastri dengan tatapan yang dipenuhi kebencian dan kekalahan. Ia tahu, hidupnya sudah hancur. Ia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tetapi juga menghadapi hukuman berat. Dan yang lebih buruk, investigasi akan menguak jaringannya yang lebih besar. Ia adalah seekor ikan kecil yang akan diseret ke dalam jaring yang besar. Sementara itu, Lastri menatap Rendra. Air matanya kini adalah air mata kebanggaan. Anaknya telah membalas dendam dengan cara yang paling berkelas dan adil. Setelah Bribka Rudi digiring keluar ruangan oleh Provost, keheningan menyelimuti ruang kerja Kompol Gani. Nenek Lastri, yang masih tertegun, menatap Rendra dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka, keadilan yang selama ini ia impikan datang dengan cara yang begitu mengejutkan dan berkelas. Kompol Gani menatap Lastri, lalu menatap Rendra. Ia merasa campur aduk. Di satu sisi, ia malu karena ada oknum seburuk Rudi di bawah pengawasannya. Di sisi lain, ia bangga dengan cara Rendra menyelesaikan masalah ini. Saya minta maaf, Nek Lastri. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi, ucapnya tulus. Lastri menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Pak Komandan. Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Kompol Gani kemudian berbicara dengan Rendra. Kapten, terima kasih banyak. Anda tidak hanya membantu ibu Anda,
tetapi juga membantu kami membersihkan institusi ini dari oknum-oknum yang merusak nama baik. Saya akan pastikan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Rendra mengangguk. Saya percaya, Komandan. Bukti-bukti yang saya serahkan sudah sangat jelas. Saya juga menemukan indikasi adanya jaringan korupsi yang lebih luas, yang melibatkan beberapa rekan Rudy. Saya harap investigasi tidak berhenti pada dirinya saja. Jangan khawatir, Kapten, jawab Kompol Gani tegas. Laporan Anda sangat lengkap. Tim investigasi akan segera dibentuk. Rudy akan kita periksa secara mendalam, dan saya yakin ia tidak akan bisa menyembunyikan apapun. Setelah percakapan itu, Rendra memapah ibunya keluar dari ruangan. Ia mengantar Lastri pulang. Di sepanjang perjalanan, Lastri tidak berhenti memeluk lengan Rendra. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa aman, dilindungi, dan dicintai. Rendra, ibu bangga sekali, bisik Lastri, suaranya parau. Ibu kira kamu akan menghajar dia, tapi caramu jauh lebih hebat, lebih berkelas. Rendra tersenyum. Memukulnya tidak akan menyelesaikan apa-apa. Bu, Rudy mungkin akan sakit, tapi dia tidak akan jerah. Dengan cara ini, dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga harga dirinya. Dan yang paling penting, dia harus menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Ini adalah cara membalas yang adil, Bu. Setibanya di rumah, Lastri berbaring di tikarnya. Wajahnya kini terlihat lebih tenang dan lega. Ia memandang Rendra yang sibuk merapikan gubuknya. Kamu tidak kembali ke tugasmu, Nak? Tanyanya. Tidak, Bu, jawab Rendra, tersenyum. Tugasku sudah selesai. Tugasku sekarang adalah merawat ibu. Sementara Rendra merawat ibunya, di kantor polisi, Bribka Rudy menjalani pemeriksaan yang intens. Ia duduk di sebuah ruangan sempit, di hadapan beberapa penyidik. Ia tidak lagi angkuh. Ia terlihat pucat, ketakutan, dan putus asa. Jadi, Rudy, kata salah satu penyidik, kita sudah punya semua bukti. Rekaman video, audio, dan kesaksian dari para pedagang. Sekarang, ceritakan semua. Siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini? Jangan coba-coba berbohong, karena kami akan mendapatkan informasi itu cepat atau lambat. Rudy mencoba mengelak, mencoba berbohong, tetapi ia tahu itu sia-sia. Bukti-bukti yang dikumpulkan Rendra begitu kuat. Ia tidak bisa lari. Akhirnya, dengan putus asa, ia mulai berbicara. Ia membongkar nama-nama rekan-rekannya yang terlibat, atasan-atasan yang ikut menikmati uang haram, dan bahkan modus operandi mereka. Ia menceritakan bagaimana mereka menargetkan pedagang kecil yang tidak berdaya, bagaimana mereka memeras, mengancam, dan mengambil jatah harian. Ia bahkan menceritakan bagaimana mereka menipu laporan keuangan dan menyuap pejabat-pejabat tertentu untuk menutupi jejak mereka. Informasi yang diberikan Rudy begitu mengejutkan. Jaringan korupsi itu tidak hanya terbatas pada pasar tempat Lastri berjualan, tetapi juga menjangkau beberapa pasar lain di kota itu. Penangkapan Rudy hanyalah awal dari sebuah operasi besar-besaran untuk membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berita tentang penangkapan Bribka Rudy menyebar cepat di pasar. Para pedagang merasa lega dan bersyukur. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi harus menyembunyikan uang mereka dari oknum-oknum yang rakus. Mereka bisa berjualan dengan tenang. Mereka tahu, keadilan telah datang. Malam itu, Nenek Lastri makan malam dengan Rendra, hidangan yang sederhana namun terasa begitu nikmat. Ia menatap anaknya, yang kini duduk di depannya. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, saat ia hanya memiliki Rendra dan bawang-bawangnya. Kini, ia tidak hanya memiliki Rendra, tetapi juga kebebasan. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia tidak lagi harus bersembunyi. Ia bisa berdagang dengan tenang, tanpa rasa takut. Ia tahu, semua ini berkat anaknya. Berkat Rendra, yang memilih jalan keadilan, bukan jalan kekerasan.
Ia telah membalas perlakuan buruk pada ibunya dengan cara yang paling berkelas. Dan itu adalah kebanggaan terbesar Lastri. Beberapa minggu berlalu sejak penangkapan Bribka Rudi. Aroma bawang merah di lapak nenek Lastri terasa berbeda. Bukan lagi aroma yang membawa kekhawatiran, melainkan aroma yang penuh dengan ketenangan dan kebebasan. Lastri kini kembali berjualan, tetapi dengan semangat yang baru. Ia tidak lagi menunduk saat melayani pembeli. Senyumnya kini tulus. Matanya memancarkan kebahagiaan. Berita tentang Kapten Rendra menyebar di seluruh pasar. Para pedagang, yang awalnya hanya melihatnya sebagai pemuda biasa, kini menatapnya dengan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga. Mereka tidak hanya berterima kasih karena ia telah membebaskan mereka dari intimidasi Rudi, tetapi juga karena ia telah menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Suatu sore, Pak Budi dan Bu Minah datang ke lapak Lastri. Mereka tidak membeli bawang, tetapi membawa sekantung penuh buah-buahan dan kue-kue. Ini untuk Nenek Lastri dan Nak Rendra, kata Pak Budi. Sebagai ucapan terima kasih dari kami semua. Kami sekarang bisa berjualan dengan tenang. Terima kasih banyak, Nak Rendra. Rendra tersenyum. Tidak perlu repot-repot, Pak. Ini sudah tugas saya. Lastri mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Anakku tidak ingin dipuji. Dia hanya ingin melihat ibunya bahagia, dan semua orang di sini bisa berdagang dengan damai. Setelah Pak Budi dan Bu Minah pergi, Rendra dan Lastri duduk di bangku kecil di depan lapak. Mereka makan buah-buahan itu sambil menikmati kehangatan senja. Lastri menatap Rendra, lalu menatap lapaknya yang kini terasa begitu damai. Ibu tidak menyangka. Nak, selama ini, ibu berpikir ibu sendirian. Tapi ternyata ibu punya anak sehebat kamu. Rendra menggenggam tangan Lastri. Ibu tidak pernah sendirian. Aku selalu bersama ibu, meskipun kita terpisah jarak. Dan ibu jauh lebih hebat dariku. Ibu berjuang sendirian, membesarkanku, dan bertahan dari semua intimidasi itu. Ibu adalah pahlawanku. Percakapan mereka diselingi tawa dan kenangan. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang janji-janji Rendra saat masih kecil, dan tentang mimpi-mimpi mereka. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi beban di hati Lastri. Ia merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkarnya. Beberapa hari kemudian, Lastri mendapatkan kabar baik. Kompol Gani datang ke lapaknya, bukan dalam urusan resmi, tetapi sebagai teman. Ia membawa berita bahwa proses hukum Bribka Rudi berjalan lancar. Rudi sudah mengakui semuanya. Nek, ia sudah membongkar jaringannya. Ada beberapa oknum lain yang juga sudah kami amankan. Ini semua berkat keberanian Kapten Rendra, ucap Kompol Gani. Lastri tersenyum. Terima kasih banyak, Pak Komandan. Kompol Gani mengangguk. Jangan berterima kasih pada saya, Nek. Berterima kasihlah pada putra Anda. Ia telah menunjukkan pada kami bahwa keadilan harus ditegakkan, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah Kompol Gani pergi, Lastri menatap Rendra. Kamu dengar, Nak? Semua ini berkat kamu. Rendra hanya tersenyum. Ia tidak ingin pujian. Ia hanya ingin melihat ibunya bahagia. Dan sekarang, ia melihatnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Lastri. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan uangnya. Ia tidak perlu lagi merasa cemas setiap kali ada seragam polisi yang melintas. Ia bisa berinteraksi dengan para pedagang lain, tertawa, dan berbagi cerita tanpa rasa takut. Ia bahkan mulai berani menabung. Ia menabung sedikit demi sedikit, untuk hari-hari tua bersama Rendra. Ia tidak lagi takut hari tuanya akan menyedihkan. Suatu pagi, Rendra mengatakan padanya bahwa ia akan kembali bertugas. Lastri tidak menangis. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa bangga. Hati-hati, Nak. Jaga diri baik-baik. Ibu akan selalu mendoakanmu, katanya. Rendra memeluk ibunya erat-erat, mencium keningnya, dan berbisik. Aku akan kembali, Bu.
Aku akan selalu pulang. Dan aku akan selalu memastikan, tidak ada lagi yang bisa mengganggu ibu. Dengan pelukan terakhir itu, Rendra pergi. Lastri menatap punggungnya yang menjauh. Hatinya dipenuhi kebanggaan. Ia tahu, ia telah berhasil membesarkan seorang putra yang luar biasa. Ia telah berhasil melewati badai yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dan sekarang, di akhir senja, ia bisa menikmati ketenangan. Ia kembali ke lapaknya, memilah bawang merah, aroma yang kini terasa begitu manis, seperti aroma kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Ia tahu, hidupnya tidak lagi tentang bertahan, tetapi tentang menikmati. Menikmati setiap detik yang ia miliki, karena ia telah berhasil memenangkan pertempuran yang paling penting dalam hidupnya.